Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sejahtera dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan ada yang telah mengambil keputusan untuk menikahimu kerana... Okey guys, kita langsung saja ke general reading hari ini ya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang sudah mengambil sebuah keputusan untuk menikahimu. Kita lihatkan di sini ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang sebenarnya seserius ini terhadapmu. Seperti apa energi dia? Seseorang yang sudah mencapai sebuah keputusan untuk menikahimu. Wow, teman-teman, Ace of Heart. Ini kartu yang paling indah ya apabila berbicara mengenai sebuah perasaan. Teman-teman, ini mungkin sempat juga menarik energi hubungan baru ya. Mungkin beberapa di antara kalian yang menonton baru mengenali seseorang ini ya. Atau jikalau ini sebuah hubungan yang sudah berjalan agak lama, teman-teman, dengan menikahi kamu, seseorang ini akan berkesempatan untuk renewal, memperbaharui hubungan ini dan membawa hubungan ini ke level kebahagiaan. Teman-teman, dengan kemunculan Ace of Heart, wow, ini memperlihatkan perasaan sebenarnya dia kepadamu. Seseorang yang benar-benar mencintaimu dan ingin menjadikan kamu miliknya dia. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi di sini ya. Ten of Spades. Wow, teman-teman, sepertinya ada perasaan yang begitu berat di dalam hatinya ya. Menurut saya teman-teman, seseorang ini benar-benar ingin menikahi kamu tetapi terpaksa berdepan dengan pelbagai situasi. Situasi yang mungkin tidak memudahkan hubungan kalian, seperti banyak ujian ya, terlalu banyak testing, terlalu banyak ujian yang perlu dihadapi bersama. Mengapa ya teman-teman, apabila kartu ini diletakkan bersebelahan Ace of Heart, saya sempat merasakan pertanyaan dari si dia. Apakah kamu di sini siap untuk berjuang bermati-matian demi bersama dengannya? Seperti sesuatu yang perlu diperjuangkan agar kalian bisa bersama. Di sini teman-teman, saya tidak akan menutup kemungkinan ya. Mungkin hubungan kamu dan dia banyak rintangan dan halangan, atau mungkin ada perbedaan tertentu, tetapi kerana cinta yang dimiliki di dalam hatinya begitu besar untuk kamu. Maka saya sempat mendengarkan pertanyaan ya dari si dia. Apakah kamu sanggup bersusah payah memperjuangkan koneksi ini bersama? Wow, teman-teman, Nine of Spades. Jikalau jawapan kamu adalah tidak, atau mungkin kamu merasakan kamu mungkin tidak bisa untuk memperjuangkan ini bersama dengannya, wow, ini akan membuatkan hatinya begitu sedih banget. Teman-teman, saya menangkap gambaran orang ini hanya inginkan kamu. Setiap malam tidak dapat tidur malam, memikirkan kamu, dan mempunyai perasaan yang begitu berat ya untuk mewujudkan sesuatu. Seseorang yang ingin membuktikan sesuatu kepada kamu, tetapi walaupun rintangan itu begitu berat dan banyak, beberapa di antara dia seolah-olah merasakan perlu melakukan ini sendiri. Maka teman-teman, cinta yang bertepuk sebelah tangan itu tidak akan terjadi ya. Sesuatu itu perlu diperjuangkan bersama agar kalian berdua dapat menghabiskan hidup bersama ya. Wow teman-teman, Queen of Diamond. Teman-teman, orang ini sering mikirin kamu, sangat mengutamakan kamu di dalam hatinya, dan ingin menjadikan kamu ratu dan raja di hatinya. Seseorang yang sangat mengagumimu, seseorang yang sangat menginginkan kasih sayangmu. Teman-teman, dengan kemunculan Queen of Diamond, ini kan bersebelahan dengan Nine of Spades. Teman-teman, begini ya, jikalau dia tidak dapat memiliki kamu, wow, ini seperti energi yang begitu berat ya. Jikalau orang ini tidak dapat memiliki kamu, dia seperti merasakan kegagalan dalam hidupnya. Teman-teman, entah apa yang sedang terjadi ya di antara kalian berdua, tetapi saya sempat merasakan energinya yang sering memikirkan kamu kebelakangan ini. Memikirkan bagaimana untuk memperbaharui hubungan ini, bagaimana untuk melakukan sesuatu bagi meyakinkan kamu agar kamu pasti, bagaimana untuk membuktikan kepada dirimu bahawa kamu adalah sosok yang diinginkannya. Begitu ya. Orang yang sangat mengagumimu. Wow, teman-teman. Ini kemunculan Three of Heart, teman-teman. Wow, ini kan angkanya 3 ya. Apakah ini mungkin menjadi penghalangnya?
Nah, ini kamu sesuaikan sendiri ya. Saya tidak mahu turut mengulangi ya, kerana beberapa di antara kalian yang menonton mungkin juga sudah capek banget ya mendengarkan hal yang sama. Tetapi teman-teman, bagi saya kartu Three of Cups adalah seseorang yang akan menjadikan kamu miliknya dia, kerana dia tahu teman-teman di saat dia membutuhkan seseorang, hanya kamu yang berada di sampingnya. Kamu banyak memberikan dukungan ya, banyak memberikan support. Ini mungkin juga menjelaskan serba sedikit apa yang menjadi penghalang kepada hubungan kalian berdua. Apakah mungkin teman-teman di saat kamu mengenali dia, mungkin ada orang lain dalam hidupnya sebelum kamu ya? Ataupun mungkin teman-teman di saat dia jatuh cinta pada kamu, kamu mungkin memiliki orang lain. Kamu sesuaikan energi siapa sahaja melibatkan pasangan sah ataupun tidak. Nah, angkanya juga jelas 3 ya. Maka teman-teman, dia sangat menghargai segala dukungan yang dia dapatkan dari kamu. Dan energi ini benar-benar memperlihatkan energi penyatuannya, ingin bersatu dengan kamu, ingin bertemu dengan kamu. Beberapa di antara dia ya, seperti inginkan pertemuan fisik yang segera dengan dirimu. Kerana ini kan bersebelahan dengan Queen of Diamond. Maka seseorang ini benar-benar ingin pertemuan fisik dengan kamu, mungkin teman-teman ya, untuk melihat kamu ya dengan lebih jelas lagi. Nah, jikalau ini ada hubungan yang di talian ya, sekadar di sosmed ya, saya menangkap gambaran seseorang yang benar-benar ingin mewujudkan pertemuan empat mata secara nyata, agar dapat melihat siapa kamu sebenarnya, agar kamu juga dapat melihat kamu berdealing dengan siapa. Teman-teman, ini juga boleh dijadikan alasan ya, sesuatu yang mungkin menghalang hubungan kalian berdua. Energinya agak berat teman-teman ya, kerana mungkin ada kehadiran seseorang yang sebelum kamu, selepas kamu sesuaikan. Teman-teman, tetapi teman-teman, itu bukanlah penghalangnya, kerana kartu ini diawali dengan Ace of Heart. Seperti kamu dapat melihatkan sebuah kepastian di sini. Seseorang yang sudah mengambil keputusan yang muktamad ya, iaitu untuk menikahi kamu. Seperti sudah menetapkan hatinya dengan kamu. Walaupun ada rintangan dan halangan di hubungan kalian di sini ya. Okey teman-teman, Nine of Diamonds. Wow teman-teman, saya menarik energi seseorang yang mungkin juga ya sempat lepas daripada pasangan masa lalunya. Nah, ini mungkin mengindikasikan energi seseorang yang sudah berpisah ya dengan pasangan masa lalunya, atau berpisah dengan gebetannya, kekasihnya, dan kini seperti sudah lama menyendiri. Maka teman-teman, jikalau dia sudah meluangkan waktu dengan begitu lama menyendiri, orang ini sudah tahu apa yang diinginkannya. Kerana sudah lama menanti, sudah lama mencari, di saat ketemu kamu. Teman-teman, walaupun sikapnya yang agak keras, yang agak ego ya, tidak mahu mengaku ya, jauh di dalam hatinya, mempunyai sebuah ambisi yang cukup besar untuk memiliki kamu. Nah, ini kan berbicara mengenai Nine of Pentacles, Nine of Diamond ya. Seseorang yang tahu apa mahunya dan bagaimana untuk mendapatkannya. Maka teman-teman, ada cita-cita yang tersembunyi di balik kartu ini. Sangat berambisi untuk mendapatkan kamu. Teman-teman, kerana dia sangat berpuas hati dengan kamu, kamu adalah orang yang dicari selama ini ya. Baik teman-teman, kita lihatkan sedikit ya, seperti apa energinya ke kamu saat ini. Seseorang yang sebenarnya seserius ini terhadap dirimu. Seperti apa energinya ke kamu saat ini? Wow, teman-teman, Ace of Spades. Wow, ini seperti seseorang yang sudah mencapai sebuah keputusan. Ini kan Ace dan Ace bersebelahan, teman-teman ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, orang ini sudah menetapkan hatinya, sudah mencapai sebuah keputusan, dan keputusan ini sudah pun diambil ya, memutuskan untuk menikahi kamu. Beberapa di antara kamu di sini mungkin sedang dalam situasi yang sedikit tegang dengan seseorang ini yang melibatkan pertengkaran ataupun kesalahfahaman ya. Dengan kemunculan Ace of Spades, saya menangkap energinya yang sangat ingin berkomunikasi lagi dengan kamu. Kerana orang ini kan sangat mencintai kamu. Maka jikalau tidak dapat berkomunikasi dengan kamu, ada beban yang cukup berat di pikiran dan di hatinya dia. Teman-teman, ada keinginan untuk benar-benar ya menyelesaikan segala konflik ataupun kesalahfahaman di antara kalian berdua. Kerana sosok ini sudah pun mencapai sebuah keputusan untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan kamu di sini. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya.
Saya merasakan seperti akan ada sebuah tindakan baru ya dari si dia sebentar lagi. Mungkin untuk bertemu dengan kamu secara fisik dengan segera. Okey teman-teman, ini energi kamu ke dia ya. Menarik energi King of Spade. Wow teman-teman. Saya menangkap gambaran seperti kamu di sini sedang intens memikirkan dirinya. Banyak yang kamu pikirkan. Kamu sedang memikirkan solusi. Bagaimana untuk meleraikan isu-isu yang terlihat ya di antara kalian berdua dan bagaimana untuk membawa koneksi ini ke depannya. Teman-teman, kebelakangan ini saya tidak tahu ya apa yang terjadi dari sisi kamu ya. Kamu yang banyak mengandalkan logika ya. Apabila kamu mulai berpikir, ada kalanya tanpa disengajakan, kamu mulai cuekin dia. Kamu mulai bersikap dingin. Kerana di sini teman-teman, apabila kamu begitu terpaku dengan pikiranmu, kamu tidak mahu diganggu. Nah, emosi dan logika itu pada setengah orang ya, itu tidak bisa dicampur adukkan. Maka apabila kamu sedang mengandalkan logikamu, sedang berpikir intens akan sesuatu, kamu seperti tanpa disengajakan. Kamu mungkin mengenyampingkan perasaan kamu terhadap dirinya. Terlihat kamu agak dingin ya, terlihat kamu agak kaku. Tetapi jauh di dalam hatimu teman-teman. Saya tidak tahu apa yang sedang intens kamu pikirkan di sini ya. Mungkin kamu berpikir akan orang ketiga, orang lain dalam hidupnya. I don't know guys. Kerana ini kan diletakkan bersebelahan Three of Heart. Maka teman-teman ini sangat mengganggu kamu. Kemunculan sosok lain yang mungkin melibatkan ahli keluarga, orang tua, sesiapa saja yang menghalang kalian berdua, itu sangat mengganggu isi pikiranmu. Dan menurut kamu teman-teman, kamu dapat menyelesaikan isu ini dengan baik. Ada keinginan kuat untuk bersatu, ada keinginan kuat untuk bertemu empat mata ya bagi menyelesaikan hal ini. Maka detik ini teman-teman, saya merasakan kamu cukup intens memikirkan si dia. Memikirkan isu hubungan kalian, seperti itu ya. Okey, kita lihatkan lagi di sini teman-teman ya, under the deck-nya. Wow, ada kartu Two of Heart. Wow, teman-teman, walaupun kalian sempat berjauhan, mungkin ya, berjarak jauh, long distance relationship atau terpisah saat ini, hati kamu dan dia tetap bersatu. Teman-teman, ini seperti energi yang amat sulit untuk dipisahkan ya. Apabila berbicara mengenai Two of Heart, nah ini kan dua hati yang sudah bersatu. Maka tidak ada orang lain, pihak ketiga, sesiapa sahaja ya, yang bisa memisahkan kalian berdua. Kerana kamu dan dia sudah pun tahu apa yang diinginkan oleh hati masing-masing. Seperti kalian berbicara ya, tanpa menggunakan HP. Seperti ada koneksi yang mengkoneksikan energi kamu dan dia. Berbicara dari hati ke hati tanpa perlu diungkapkan. Nah, seperti itu ya gambarannya. Saya menangkap gambaran seseorang yang sudah sangat merindukan kamu, sudah kurang sabar untuk menyatukan koneksi ini, yaitu menikahi kamu, menjadikan kamu miliknya dia. Nah, di kartu original, teman-teman, Two of Heart ya, menggambarkan pasangan kekasih ya, yang bertatapan mata kepada satu sama lainnya. Maka ini teman-teman energi seseorang yang sudah kurang sabaran. Mencari cara ke arah terobosan ya hubungan ini. Dan benar-benar ingin menjadikan kamu, menikahi kamu, menjadikan kamu miliknya dia. Nah, begitu ya. Okey teman-teman, kita gunakan kartu yang berbeza ya. Kita cuba lihatkan di sini seperti apa ciri-ciri orangnya. Seperti apa ciri-ciri seseorang yang sudah mengambil keputusan untuk menikahimu. Ciri-ciri seseorang yang sudah mengambil keputusan untuk menikahimu. Community. Teman-teman, ini adalah seseorang yang tidak jauh-jauh banget sama kamu ya. Saya menangkap gambaran seseorang yang tempat tinggalnya mungkin agak dekat. Nah, ini mungkin juga melibatkan merangkumi ya energi jiran tetangga, seseorang yang hadir daripada, ini mungkin juga menarik energi rakan sekerja ya. Seseorang yang muncul dari komunitas yang sama. Sama ada rakan sekerja, kawan-kawan kamu ya, rakan sekerja kamu, jiran tetangga kamu. Boleh dikatakan kalian berdua mempunyai banyak persamaan. Mungkin juga kamu dan dia sering melakukan rutinitas yang sama setiap hari ya. Contohnya pergi ke gym bersama, bersenam bersama, makan bersama.
Hampir setiap hari berpapasan di jalan, seperti itu ya. Nah, itu bisa juga. Daripada kartu ini teman-teman, saya menangkap orang ini tidak jauh-jauh banget sama kamu ya. Kita lihatkan lagi. Going forward. Teman-teman, orang ini orang yang seperti, saya tidak tahu ya apabila melihat gambar di kartu ini ya. Ini seperti memberikan saya gambarannya going forward. Seseorang yang sanggup maju ke depan demi memiliki kamu. Jikalau ada jarak jauh di antara kalian, jikalau ada penghalang di antara kalian, jikalau seseorang ini perlu merentasi desa, danau, gunung ganang dan lautan, itu tetap dilakukan juga. Seseorang yang akan merantau, walaupun perjalanannya jauh, kamu ini kan pantas untuk diperjuangkan. Maka saya menangkap gambaran seseorang yang akan travelling from afar ya, yang akan benar-benar datang ke kamu dan menikahimu. Seseorang yang benar-benar ingin membawa hubungan ini ke depannya. Teman-teman, orang ini tidak mahu hubungan kalian berdua ya, stuck ataupun berada di posisi yang sama untuk jangka waktu yang lama. Teman-teman, saya menangkap daripada kartu purification. Nah, ini seperti kartu Nine of Pentacles tadi ya. Seseorang yang sudah melepaskan energi-energi negatif, energi-energi masa lalunya. Nah, ini mungkin ya menarik energi seorang janda, seorang duda, seseorang yang sering gagal dalam sebuah hubungan dan sudah menyingkirkan energi hubungan masa lalu. Teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi dari kartu Nine of Diamonds ya, beberapa di antara dia merupakan orang yang sudah lama menyendiri. Jikalau sudah berpisah dengan pasangan, ada momen di mana dia sudah lama menyendiri atau menarik energi seseorang yang masih lagi lajang ya, masih lagi membujang, single, sehinggalah saat ini. Saya menarik energi seseorang yang akan menyingkirkan energi-energi yang tidak baik ya dari dirinya. Dan dia seseorang yang seperti mungkin sangat mendekatkan diri dengan Tuhan, mendekatkan diri dengan sisi spiritualnya. Dan orang ini orang yang cukup bersemangat. Teman-teman, beberapa di antara dia, baik seorang cowok, seorang cewek, atau ini mungkin juga menarik energi kamu ya, sangat menyukai bunga matahari ini. Baik seorang perempuan atau lelaki. Dan saya menangkap gambaran seseorang yang tahan panas, sangat menyukai cuaca panas ya, dan orang yang sukakan outdoor. Nah, tidak suka terlalu berkurung di rumah ya, sukakan outdoor teman-teman. Atau mungkin ada momen di mana kalian berdua bertemu di tempat-tempat yang terbuka ya, seperti di taman bunga dan sebagainya. Nah, baru berbicara mengenai bunga ya, berbunga-bunga kartu ini. Okey teman-teman, seseorang yang penuh dengan perasaan cinta. Sangat mencintai kamu dan pengen banget untuk dicintai. Teman-teman, orang ini sudah lama mencari cinta tetapi tidak menemukan cinta yang tepat. Saya menangkap energi seseorang yang memiliki ciri-ciri yang penuh dengan kasih sayang. Teman-teman, orangnya sangat liberal, orangnya sangat penyayang dan ingin dicintai dan ingin mencintai dengan kemunculan love. Nah, ini kan bersebelahan dengan purification. Teman-teman, orang ini memang mempunyai niat untuk menyucikan cinta kalian, memberikan kamu status yang sah, membawa hubungan ini ke jenjang pernikahan. Tidak mahu bermain-main dengan kamu ya, menyentuh kamu sembarangan, tetapi benar-benar ingin menjadikan kamu miliknya dia dengan cara yang sah. Love yang bersebelahan dengan purification, membawa hubungan ini ke depannya, going forward. Nah, ini teman-teman ya, seperti memberi sebuah harapan kepada hubungan ini. Maka ingin hubungan ini berjalan di jalan yang benar. Seperti itu ya. Ciri-ciri yang lain teman-teman, wow. Saya menangkap gambaran seseorang yang sangat yakin dan percaya bahawa kalian berdua sudah dipertemukan oleh takdir. Teman-teman, orang ini sangat mempercayai kamu. Dan kamu juga mungkin sangat mempercayainya. Trusting one and another ya, saling mempercayai. Setiap dia mengingat kamu, teman-temannya akan ada perasaan yang begitu tenang, yang membawanya seperti ke sebuah ketenangan ya. Jikalau dia memang sedang galau banget, sedang khawatir banget ya, apabila memikirkan kamu membawa ketenangan di dalam hatinya. Seperti kamu berbisik ya, segala sesuatu itu akan baik-baik sahaja. Nah, kamu seperti tenang-tenang sahaja ya, kerana segala sesuatu itu akan berjalan dengan mulus. Dia merasakan energi ketenangan dari kamu, seolah-olah kamu membisikkan ini ke jiwanya. Maka saya menangkap gambaran seseorang yang sangat tenang dan percaya bahawa kamu benar-benar akan membawa hubungan ini ke depannya. Okey teman-teman, forgiveness. Di sini teman-teman mungkin ada momen di mana bukan semua perhubungan teman-teman ya
akan berjalan dengan mulus ya. Sudah pasti banyak hubungan yang akan berjalan yang terpaksa melalui likar-liku atau dilanda badai ya. Dan di sini teman-teman saya menangkap gambaran kalian berdua mungkin sempat on off di sini. Mungkin sempat bertengkar ya, sempat menyakiti satu sama lainnya. Tetapi teman-teman di hujung-hujungnya saling memaafkan satu sama lainnya. Detik ini teman-teman beberapa di antara dia merasakan ingin meminta maaf dengan kamu kerana sudah membuatkan kamu menanti terlalu lama. Saya juga merasakan energi seseorang yang mulai berubah di sini ya. Mendapatkan kemaafan dari Tuhan ya. Mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Seseorang yang mulai insaf dan ingin memulai hidup baru dengan kamu. Saya sempat merasakan energi yang seperti itu ya. Seseorang yang mulai berubah daripada cara lamanya. Dan kini benar-benar menjadi sosok yang sempurna ya. Yang sudah meninggalkan kebiasaan buruk. Dan cuba memulakan sesuatu yang baru. Setelah mendapatkan pencerahan, petunjuk dari semesta. Seperti itu ya. Okey teman-teman, beberapa di antara dia orang yang sangat berwibawa, berjiwa pemimpin, orangnya sangat dominan teman-teman ya. Orang yang sangat ego, sangat dominan, seorang pengontrol, mungkin suka mengatur kamu, suka mengontrol hubungan kalian. Dan saya menangkap sedikit sosok kebapaan, keibuan dari si dia. Teman-teman, kamu berdiri dengan seseorang sosok pelindung ya. Ataupun ini mungkin sempat menarik energi kamu yang sangat ingin melindungi hubungan ini. Wow, saya menangkap daripada leadership ya. Seperti akan ada gerakan besar-besaran dari dia ke kamu sebentar lagi. Kamu akan dibuat terkejut ya. Kerana mungkin sebelum ini orang ini tidak bergerak. Tetapi apabila memandang ke arah kartu ini ya, ada seekor beruang di sini teman-teman. Dan beruangnya berwarna putih. Di sini tertera perkataan leadership. Entah mengapa ya saya sempat merasakan seperti akan ada pergerakan besar-besaran dari si dia untuk menuju ke arah kamu. Teman-teman, yang pasti ya, orang ini benar-benar akan membawa hubungan ini ke depannya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi di sini ya. Kamu pasti ingin tahu kenapa dia memilih untuk menikahimu dan bukan yang lainnya. Nah, apalagi teman-teman ya, jika menurut kamu, di sini kan ada kartu Three of Heart. Mungkin ramai yang sangat suka mendekatinya. Nah, orang ini mungkin orang yang sangat suka berteman ya, sangat suka berteman, maka mengenali ramai lawan jenis yang lain. Maka kamu pasti akan bertanya, dalam banyak-banyak orang, mengapa dia memilih kamu? Mengapa kamu adalah seseorang yang dipilih atau terpilih untuk dinikahinya? Maka teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya. Mengapa seseorang ini memilih untuk menikahimu dan bukan yang lainnya? Apa alasan yang dimilikinya? Sehingga begitu kuat ya, sehingga menjadikan dia seseorang yang seserius ini terhadapmu. Mengapa dia memilih kamu? Purpose. Teman-teman, kerana kamu how do you say this in bahasa teman-teman ya? Kamu menepati tujuan hidupnya. Okay? Dengan kemunculan purpose, kamu menepati tujuan hidupnya, tujuan asalnya. Orang lain yang mendekati dia tidak menepati tujuan itu. Dengan kamu, teman-teman, dia dapat melihat masa depan yang baik dan kamu benar-benar menepati segala tujuan hidupnya. Nah, bukan mudah ya untuk menemukan seseorang yang satu hala dengan kita. Maka dengan kamu, teman-teman, dia melihat kamu dengan dia berada di satu hala, di jalan yang sama. Wow, unity. Teman-teman, kerana hatinya sudah memilih kamu, maka energi penyatuan ini memang perlu terrealisasi. Seseorang yang benar-benar ingin mewujudkan hubungan yang benar. Ya, untuk memberikan kamu status yang sah. Tidak mahu bertindak sembarangan dan ingin merealisasikan cinta kalian ke jalan yang benar. Unity teman-teman, kerana hatinya sudah pun bersatu dengan kamu. Kalian berdua banyak bersamaan ya. Kartu unity ini teman-teman seperti kartu Two of Heart ini. Hati yang sudah bersatu. Banyak persamaannya. Ini menarik energi twin flames dan juga energi soulmate. Maka teman-teman boleh dikatakan orang ini ya, kamu bukan sekadar menepati tujuan hidupnya, tetapi hatinya memang sudah bersatu dengan kamu sejak sekian lama. Wow teman-teman, self-love. Kerana kamu banyak mengajarkan dia mengenai self-love. Kamu tahu teman-teman, ada kalanya we are so hard on ourselves ya. Kadang-kala kita bersikap terlalu keras dengan diri kita sendiri. Apatah lagi jikalau kita banyak melakukan kesilapan, kesalahan di masa lalu.
Bukan semua di antara kita dapat memaafkan diri sendiri dengan mudah. Nah, kamu mungkin berdealing dengan salah satu daripada orang yang seperti itu. Apabila dia mengenali kamu, teman-teman, dia mulai belajar untuk memaafkan dirinya, forgiveness. Kartu ini ya, mendapatkan kemaafan, belajar memaafkan dirinya, belajar mencintai dirinya, memperbaiki dirinya ke depannya. Apabila dia menjadi versi terbaiknya, teman-teman, orang ini tidak akan melepaskan kamu. Kerana bukan setiap orang yang masuk ke dalam hidup kita akan membimbing kita ke jalan yang benar. It depends on your partner ya. Itu bergantung kepada pasangan kamu. Jikalau kamu bertemu dengan pasangan yang tidak tepat, waduh teman-teman, jalannya akan berliku-liku. Tetapi jikalau kamu menemukan pasangan yang tepat, pasangan itu akan membimbingmu. Di sini teman-teman, dia menemukan self-love. Ini seperti tidak ada cinta yang lebih penting daripada self-love. Apabila dia berhasil memaafkan dirinya, beredar pergi dari masa lalunya, belajar mencintai dirinya, teman-teman, sudah pasti dia jatuh cinta dengan kamu. Kerana kamu ini seperti seorang guru yang hadir ke dalam hidupnya, memberikan dia petunjuk, memberikan dia bimbingan. Nah, itu lebih mulia daripada sekedar cinta. Teman-teman, orang ini banyak belajar dari kamu ya. Kamu juga sempat merubah hati seseorang yang sedih ya, seseorang yang mungkin memiliki trauma masa lalu ya. Kamu seolah-olah memulihkan energi itu. Mungkin teman-teman dia sempat merasakan aura healing daripada kamu di sini yang tidak pernah dirasakannya sebelumnya. Maka apabila dia merasakan ada aura healing yang menyembuhnya, teman-teman dia tahu teman-teman, ini adalah panggilan hati yang tepat untuk benar-benar memiliki kamu. Seperti itu ya. Acceptance. Teman-teman, dengan kemunculan kartu acceptance, ini berbicara mengenai penerimaan. Teman-teman, dia merasakan sangat diterima oleh kamu. Tidak pernah merasakan orang lain menerimanya seadanya. Nah, zaman sekarang, teman-teman, boleh dikatakan hampir semua orang sangat mementingkan materi. Itu hakikatnya. Tetapi teman-teman, ini mungkin ada situasi di mana dia pernah mengetes kamu dan mendapati kamu bukanlah cewek yang cowok seperti itu yang hanya mengejar materi. Kamu bukan cewek atau cowok seperti itu yang mengejar materi, tetapi kamu menerimanya seadanya. Kekurangan dia, kelebihan dia, kamu menerimanya seadanya. Malahan kamu turut memberikan semangat, memberikan bimbingan. Teman-teman, energi penerimaan ini ya, itu begitu berharga. Bukan semua orang akan diterima. Apabila dia merasakan kamu menerimanya seadanya, wow, ini seperti momen wow bagi dirinya. Dia mungkin tidak pernah merasakan dirinya diterima. Atasnya ada kartu cinta, teman-teman ya. Kamu benar-benar mencintai dengan begitu tulus. Malahan kamu menerima segala kekuatan, kelemahan yang terlihat di dirinya. Teman-teman, ini tidak ada yang lebih nyaman lagi ya. Tidak ada situasi yang lebih mengamankan hati seseorang selain daripada merasakan diterimai ya dengan sepenuhnya. Nah, itu yang dirasakan di sini. Oke, teman-teman, release. Nah, selain daripada itu, nah ini mungkin berbicara mengenai sesuatu yang sukar ataupun sulit untuk dilepaskan ya. Kamu mungkin di sini membantunya untuk melepaskan isu-isu yang sudah berlalu. Dan kamu adalah orang yang tidak akan mengungkit-ungkit masa lalunya. Kamu mengajarnya untuk melepaskan trauma-trauma itu, inner child yang terluka, dan seperti benar-benar meriliskan energi yang sudah berlalu untuk memulai sesuatu yang baru. Teman-teman, jikalau kita ingin memulai sesuatu yang baru, maka jangan diungkit hal-hal yang sudah berlalu. Di sini teman-teman, dia seolah-olah berhasil ya, melepaskan, memasrahkan segala sesuatu di tangan yang di atas. Energi lain yang sempat saya rasakan di sini ya, energi kedua ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, hubungan kalian sempat dilanda badai. Kalian mungkin sempat putus nyambung di sini, sempat merilis atau melepaskan koneksi ini. Di saat kamu dan dia sedang jeda, terpisah dan sebagainya, dia mendapat petunjuk, peringatan daripada semesta bahawa dia perlu mengejar kamu kembali dan tidak mahu kehilangan kamu di sini. Maka teman-teman, jikalau dia pernah kehilangan kamu kali kedua, kali ketiga ya, dia memastikan tidak akan kehilangan kamu selama-lamanya. Oke teman-teman, present. Wow, saya menangkap gambaran seperti seseorang ini ingin menikahi kamu kerana itulah yang paling diinginkannya untuk saat ini. Nah, present berbicara mengenai here and now,
No longer talking about the past. Nah, teman-teman, di sini saya menangkap gambaran seperti orang yang merasa benar-benar hidup ya keranamu. Kamu benar-benar berhasil memberikan dia perasaan yang seperti benar-benar hidup di saat ini. Tidak perlu memusingkan kepala mengenai hal-hal yang berlalu, kegagalan-kegagalan masa lalu, trauma-trauma masa lalu. Dan detik ini teman-teman, apabila dia merasa begitu hidup, nah sudah pasti ya, dia akan hidup bersama denganmu. Orang ini adalah orang yang ingin ada untuk kamu, kerana di saat dia memerlukan seseorang, energi Queen of Diamond, kamu adalah sosok yang akan ada di sampingnya, memberikan bantuan, ya, memberikan semangat. Maka teman-teman, orang ini pengen ada untuk kamu, seperti apa kamu ada untuk dirinya. Maka teman-teman, saya menangkap gambarannya, dia memiliki pelbagai alasan untuk memiliki dan menikahimu. Teman-teman, ini adalah sesuatu yang sudah dihitungkan secara masak-masaknya. Teman-teman, orang ini mempunyai seperti penilaian yang sangat baik ya. Ini sesuatu yang sudah dipikirkan. Seseorang yang dapat membedakan siapa yang baik, siapa yang tidak di dalam hidupnya. Dan dia menyadari teman-teman, banyak kebaikan yang didapatkannya daripada kamu ketimbang orang lain. Menurut saya kartu discernment ini teman-teman ya, seseorang yang bijak untuk membedakan. Seseorang yang mempunyai penilaian yang cukup baik ya, a good judgment, dan dapat membedakan apa yang baik dan apa yang tidak. Dan dengan kamu di sini teman-teman ya, saya merasakan seseorang yang benar-benar merasakan cinta untuk pertama kalinya. Nah, sebelum ini teman-teman, entah dengan siapa dia berdealing ya, dia mungkin merasa cinta itu begitu palsu. Tetapi dengan kamu teman-teman ya, dia dapat merasakan cinta itu begitu original ya, begitu real, begitu tulus. Nah, ini yang membuatkan dia memilih kamu. Okey teman-teman, seseorang ini mempunyai pelbagai alasan untuk menikahimu. Teman-teman, sebelum kita ke kartu yang selanjutnya, kita cuba lihatkan di sini ya. Zodiak terkuat yang terlihat di bacaan kita. Okey teman-teman, mungkin saya akan gunakan kartu ini sekali lagi. Dan kemudian kita akan bacakan zodiak-zodiaknya ya. Kerana saya akan gunakan kartu ini sekali lagi ya. Apa yang akan dia lakukan sebentar lagi bagi merealisasikan koneksi ini? Teman-teman, kita lihatkan ya, kerana dari tadi saya sempat merasakan seseorang akan melakukan pergerakan besar-besaran kepada kamu. Maka kita lihatkan apa yang akan dia lakukan sebentar lagi. Okey teman-teman, di sini ada Jack of Diamond. Wow, saya menangkap seseorang yang akan melangkah secara step by step ya. Melangkah secara berperingkat. Pergerakan yang sangat berhati-hati tetapi pasti. Teman-teman, beberapa di antara dia ini ya, mungkin seseorang yang seumuran atau lebih muda dari usiamu. Saya menangkap seseorang yang akan melangkah secara kecil-kecilan, step by step, tetapi dengan penuh sikap yang berhati-hati tetapi pasti. Teman-teman, orang ini akan melangkah pasti ke arah kamu, seperti itu ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan Queen of Clubs, kerana menurutnya aksi ini amat dibutuhkan. Kerana selama ini teman-teman, kamu sudah pun dibuat ternanti-nanti kerana pergerakannya begitu perlahan ya. Maka saya menangkap gambaran seseorang yang tidak mahu menunda lagi sebuah pergerakan. Dan teman-teman, wow, Four of Spades. Kamu tahu mengapa? Kerana hatinya sudah pun ditetapkan, it's like you are the last stop. Teman-teman, kamu merupakan perhentian terakhirnya. Nah, ini kan jikalau di kartu Rider-Waite ya, akan kelihatan seseorang yang terbaring dengan 3 pedang dan 1 pedang di bawah ya. Maka ini teman-teman, kartu Four of Spades mengindikasikan seseorang yang sudah berehat. Maka kamu di sini adalah perhentian terakhirnya dia. Dia tidak mahu mencari lagi. Kerana dia sudah menetapkan hatinya kepada kamu. Ini memang keputusan yang sudah diambil. Seperti yang saya jelaskan di awal bacaan tadi. Maka pergerakannya kepada kamu tidak akan ditunda lagi. Walaupun hubungan ini mungkin banyak rintangan dan halangannya dengan kemunculan Seven of Clubs, teman-teman, orang ini akan berjuang bermati-matian untuk defense ya, untuk mempertahankan posisinya. Teman-teman, saya tidak mengatakan hubungan ini tidak ada halangan. Saya tidak mengatakan hubungan ini tidak ada percubaan. Tetapi demi mendapatkan cintamu, demi merealisasikan sebuah harapan, demi menikahi kamu, dia sanggup bermati-matian mempertahankan posisinya dengan kamu.
Nah, seperti itu ya. Maka teman-teman, jikalau kamu atau dia sempat bertanya, apakah kamu akan benar-benar berjuang bersama dengan dirinya? Tetapi jikalau kamu yang mungkin mengajukan pertanyaan itu, teman-teman, dia siap. Dia siap untuk berjuang dengan kamu. Seperti yang saya rasakan dari tadi ya, di saat membuka kartu kedua tadi. Seseorang yang siap untuk memperjuangkan koneksi ini bersamamu. Okey teman-teman, di sini kemunculan zodiak Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Gemini, Virgo, Cancer, Gemini sekali lagi, Leo, Libra, Aquarius, Taurus. Begitu ya. Begitu zodiaknya hari ini ya. Kita lihatkan lagi. Saya akan menambahkan lagi ya zodiak-zodiaknya. Okey teman-teman, zodiak apa saja yang akan muncul ya di pembacaan kita hari ini. Okey, let's see. Okey teman-teman, di sini kemunculan zodiak Sagittarius, Sagittarius Aries, Aries Pisces, Pisces Libra, Libra Cancer, Cancer Aquarius. Okey teman-teman, di sini mungkin juga ada Aquarius yang sedang berdealing dengan Virgo. Sagittarius, Aries, Pisces, Libra, Cancer, Aquarius dan juga Virgo. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan ke arah kartu terakhir ini ya. Seperti apa suara hati terdalamnya ke kamu saat ini? Teman-teman, terlepas daripada situasi hubungan kalian ya, jikalau walaupun kalian mungkin ya masih lagi berkomunikasi dengan satu sama lainnya atau mungkin tidak lagi berkomunikasi, teman-teman sudah pasti akan ada ungkapan-ungkapan yang tidak tersampaikan ya. Maka kita cuba dengarkan suara hati terdalamnya ke kamu hari ini. Seseorang yang cukup penting di hati kamu, seseorang yang ingin bernikah denganmu. Kita lihatkan ya. You have been extremely kind to me. Nah, ini juga merupakan salah satu alasan teman-teman ya, mengapa seseorang ini seserius ini terhadap kamu ya, dan benar-benar ingin menikahimu kerana menurutnya kamu sudah terlalu baik terhadapnya. I miss hearing your voice. Detik ini teman-teman, di saat kamu mendengarkan readingan ini, seseorang ini sedang merindukan suaramu. I know that there are times I acted selfishly. Teman-teman, terkadang ya, dia memang mengakui telah menyakitimu kerana bertindak seolah-olah mementingkan, mengutamakan dirinya sendiri. Mungkin cenderung mendiamkan kamu, bersikap kaku, bersikap cuek ya, ataupun ada kata-kata yang menyakitimu. Maka teman-teman, di sini dia sempat seperti seolah-olah meminta maaf ya, kerana sudah bertindak terlalu mementingkan dirinya sendiri ya. Kerana ada kata-kata yang mungkin sempat menyakitimu tanpa disengajakan. You have no ideas how much my heart races when I see you. Teman-teman, hanya untuk berimajinasi melihat kamu atau melihat kamu melalui video call ya, membuatkan jantungnya berdebar-debar. Atau di saat dia berimajinasi untuk bertemu dengan kamu, nah itu baru imajinasi ya, jantungnya sudah pun berdebar-debar. Benar-benar looking forward ya untuk keluar dari rumah, bertemu dengan kamu, merasakan jantungnya begitu berdebar-debar untuk bertemu dengan kamu ya. If there is no one between us, you would have been mine. Teman-teman, sejak sekian lama lagi, jikalau tidak ada kemunculan orang lain dalam hubungan kalian, wow teman-teman, sosok ini memang sudah ingin menikahi kamu sejak sekian lama. Jikalau memang tidak ada halangannya, teman-teman, menurutnya kamu sudah pun menjadi miliknya dia. Kita lihat lagi di sini ya. Somehow, just hearing your name makes me happy. Teman-teman, ada kalanya dia akan mungkin ya berbicara seorang diri, menyeru nama kamu, menyebut nama kamu, atau jikalau mungkin ada teman-temannya yang turut mengenali kamu, orang sekitarnya yang turut mengenali kamu, menyebut namamu. Wow, itu seperti sudah menceriakan hari-harinya. Memberikan dia semangat apabila nama kamu diungkapkan. Seolah-olah energi kamu berdekatan dengan dirinya. Kerana menurutnya memang tidak ada kebetulan ya teman-teman. Apabila nama kamu disebut, diungkapkan, wow, itu benar-benar menceriakan hari-harinya. I do not wish to appear like I'm chasing you. Cinta banget
tetapi pada waktu yang sama tidak mahu terlihat terlalu memaksa. Maka dia tidak mahu terlihat seolah-olah mengejar kamu, menyudutkan kamu, ya. Seperti orang yang sangat santai, slow and easy, kerana sangat mempercayaimu. Maka teman-teman, menurut kartu ini, ya, walaupun kedengaran seolah-olah seseorang ini tidak mengejar kamu, itu tidak berarti dia tidak mencintai kamu. Tetapi kerana dia percaya, dia akan memiliki kamu. Maka tidak perlu dikejar, kerana dia sangat mempercayaimu. Okey teman-teman, apa kata kita kepoin sedikit, ya? I realize that I've let you down. Ada kalanya, teman-teman, ada masanya, dia menyadari dia juga pernah menghampakan harapan di hati kamu, ya. Ada kesedihan di sini. Maka jikalau dia pernah mengecewakan kamu, siapalah dia untuk mengejar kamu seperti ini, ya. Maka teman-teman, dia seperti merasakan kepercayaan yang sangat kuat terhadap dirimu. Maka teman-teman, apabila dia sudah melukai hati kamu, dia tidak mahu melukai hati kamu kali kedua, atau kali ketiga, kali keempat, ya. Maka di sini teman-teman, menurutnya, kalian ini seperti sudah ditakdirkan, ya, energi yang tidak perlu kejar-mengejar. Nah, itu yang saya rasakan di sini, ya. Takdir akan menemukan kalian kembali. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan ke arah huruf-huruf namanya, ya. Siapa seseorang ini yang sudah pun mengambil keputusan untuk menikahimu? Seseorang yang seserius ini terhadap dirimu. Okey teman-teman, hari ini saya singkirkan bahagian belakang, ya. Kita ambil sisanya. Baik teman-teman, di sini ada huruf D, O, E, A, Q, I, F, S, B, M, Z, G, U, T, K, V, H, W, X. Baiklah teman-teman, bagi mengakhiri bacaan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa ketika seseorang memikirkan ke arah pernikahan, itu berarti dia secara serius mempertimbangkan komitmen jangka panjang dengan dirimu, membayangkan masa depan di mana kamu adalah pasangan hidup dan kemungkinan besar ingin membangun kehidupan bersamamu. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.